Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Brahms The Boy yang kedua. Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru. Namun kehidupan mereka menjadi penuh horor setelah sang anak tak sengaja menemukan boneka keramat di dekat rumah baru mereka. Di kota London tinggallah sebuah keluarga bahagia, sepasang suami istri Sean dan Lisa, lalu putra kesayangan mereka yang bernama Jude. Lisa sudah beberapa bulan ini ditinggal oleh Sean yang sibuk kerja di luar negeri, jadi dia sendirian merawat Jude di rumah ini. Jude sendiri adalah anak yang baik, dia sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Tapi yang namanya anak kecil kadang nakalnya keluar dan dia doyan ngeprank ibunya sendiri. Suatu malam, seperti biasa Lisa menemani Jude sebelum tidur. Setelah ngobrol sebentar, akhirnya Jude tertidur dengan memeluk boneka kesayangannya yang diberi nama Mr. Brown. Di tengah malam, Lisa yang lagi tertidur pulas tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara berisik di rumah itu. Pada awalnya dia mengira kalau Jude mungkin mau ngeprank dia lagi. Namun sumber keributan itu asalnya dari dua orang perampok yang masuk ke rumah tersebut. Lisa mencoba melawan salah satu perampok, tapi dia terkena pukulan di kepala yang membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Kejadian mengerikan itu disaksikan secara langsung oleh Jude yang membuatnya trauma sangat dalam. Akibat dari trauma itu, dia ogah untuk ngomong dan mendadak menjadi bisu. Seorang bocah yang dulunya sangat ceria, kini menjadi pendiam dan hanya mau berkomunikasi lewat tulisan. Lisa sendiri juga mengalami trauma. Dia sering mimpi buruk di malam hari. Dan akibat dari mimpi itu, Lisa sering berteriak. Dan hal tersebut malah menambah parah mental Jude. Sean berpikir mungkin ada baiknya kalau mereka semua mencari suasana baru. Jadi akhirnya Sean mengajak Lisa dan Jude untuk tinggal di rumah kontrakan yang sunyi dan jauh dari keramaian kota. Mereka akhirnya kontrak sebuah rumah di tengah hutan yang letaknya nggak jauh dari rumah mewah keluarga Hilshire. Lisa dan Sean cukup senang dengan rumah tersebut dan berpikir mungkin dengan tinggal di rumah ini Jude bisa sembuh dari traumanya dan kembali normal seperti dulu lagi. Karena hari masih panjang, mereka bertiga berjalan-jalan keliling hutan dekat rumah mereka. Setelah berjalan sebentar, akhirnya mereka sampai di rumah mewah milik keluarga Hilshire. Sean dan Lisa secara nggak sadar terpukau dengan rumah mewah itu, sampai lupa dengan anaknya sendiri di belakang. Jude tiba-tiba mendengar seseorang yang memanggil namanya dari dalam hutan. Karena penasaran, dia mencari sumber suara itu dan tak sengaja menemukan sebuah boneka yang terkubur di dalam tanah. Dia menunjukkan boneka itu kepada kedua orang tuanya dan berniat menyimpannya. Karena sudah di dalam tanah cukup lama, boneka itu sangat kotor. Jadi Lisa dengan perlahan-lahan membersihkannya. Disinilah dia melihat ada bekas retakan di wajah boneka itu. Seakan-akan dulu pernah pecah, tapi kemudian disatukan kembali. Keesokan harinya, Sean iseng bertanya kepada Jude apakah dia sudah memberi nama kepada boneka yang ditemukannya kemarin. Jude kemudian menulis kalau boneka itu bernama Brahms. Karena penasaran, Sean kembali bertanya kepada Jude, kenapa kok boneka itu diberi nama Brahms? Disinilah Jude mulai menunjukkan keanehannya. Dia menulis kalau bukan dialah yang memberi nama Brahms, tapi si boneka inilah yang memberitahu namanya kepada dia. Lisa sedikit merasa ada yang gak beres dengan anaknya, namun dia gak mau mikir yang aneh-aneh lagi dan memutuskan untuk mengajak Jude kembali jalan-jalan ke hutan. Tapi di tengah jalan mereka dikagetkan oleh seorang pria misterius bernama Joseph dan anjing kesayangannya.
Joseph memperkenalkan diri sebagai juru kunci rumah keluarga Hilshire dan menjaga rumah itu sejak pemiliknya tewas karena bunuh diri bertahun-tahun lalu. Keesokan paginya, tingkah laku Jude makin aneh. Dia meminta ayahnya menyiapkan sarapan untuk boneka Brahms. Dan gak hanya itu, ketika Lisa membersihkan kamar Jude, dia melihat boneka Mr. Brown sudah hancur berantakan. Ketika ditanya, Jude bersikeras kalau bukan dialah pelakunya, melainkan Brahms. So did you cut up Mr. Brown? Come on, mate. It's not very nice to blame him now, is it? Karena dikira bohong, Jude akhirnya dihukum di dalam kamar seharian dan gak boleh keluar. Dan disinilah kejadian mistis mulai terjadi. Lisa mendengar suara TV yang tiba-tiba menyala. Ketika dilihat, posisi remote-nya sudah berada di samping boneka Brahms. Otomatis dia mengira kalau mungkin ini adalah ulah Jude. Namun ketika dicek, Jude masih berada di dalam kamarnya lagi ngerjain PR. You're supposed to stay in this room and not come out again until you're ready to apologize. Lisa kembali melakukan aktivitasnya, tapi nggak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki. Setelah dilihat, boneka Brahms tiba-tiba menghilang. Dia kemudian mengikuti suara langkah kaki itu yang mengarah ke kamar Jude. Namun Jude nggak berada di kamar itu, dan boneka Brahms yang tadinya ada di ruang tamu sekarang berpindah di dalam kamar dengan sendirinya. Lisa semakin yakin kalau ada yang gak beres dengan boneka ini. Dia berniat mencari identitas asal boneka itu dari internet. Untungnya ada sebuah website yang menyediakan informasi tentang boneka-boneka kuno. Tapi untuk mengecek identitas sebuah boneka dibutuhkan sebuah kode produksi yang letaknya berada di bawah telapak kaki si boneka. Jadi Lisa diam-diam menyelinap ke kamar Jude dan mengecek kode di bawah telapak kaki dan berhasil menemukan kombinasi angka 606H. Namun setelah dicek, website itu nggak punya informasi apapun soal boneka ini. Di malam berikutnya, mereka bertiga makan malam di rumah itu. Jude meminta orang tuanya agar juga memberi makanan untuk boneka Brahms. Tapi masalahnya Lisa dan Sean udah mulai muak dengan tingkah laku Jude dan menolak permintaannya, yang mengakibatkan Jude ngambek dan gak mau makan. Tingkah laku Jude merusak mood Lisa dan Sean di malam itu dan mereka memutuskan untuk keluar dari ruang makan. Tak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Meja makan yang segede gajah itu sudah terbalik dan acak-acakan. Sean kebingungan melihat meja itu terbalik dan menuduh Lisa yang mengacak-acak ruang makan ini. Dia berpikir nggak mungkin kalau ini adalah ulah Jude karena meja itu terlalu berat diangkat olehnya. Akhirnya berantemlah kedua orang ini. Mereka cekcok dan keharmonisan rumah tangga mereka mulai retak. Jude mendengar kedua orang tuanya saling menyalahkan satu sama lain dan dia udah nggak kuat lagi. Lalu akhirnya kabur dari rumah. Sean dan Lisa baru menyadari keesokan paginya kalau Jude sudah nggak berada di rumah itu. Mereka panik dan berusaha mencari putra kesayangannya. Lisa mencari Jude di rumah angker keluarga Hilshire. Dia mendengar suara-suara misterius yang memanggil namanya. Suara itu mengarahkan dia ke sebuah lorong rahasia yang menuju sebuah kamar yang kondisinya sudah terbakar. Di situ dia menemukan boneka Brahms yang lagi duduk di kasur dan Jude yang sedang memakai sebuah topeng. Namun ada sesuatu yang membuat Lisa lebih terkejut. Entah kenapa Jude akhirnya bisa ngomong lagi dan berkomunikasi secara normal. I'm sorry I scared you. You were just playing, Mommy. Beberapa hari kemudian, Sean mengundang saudara dan keponakannya untuk datang ke rumah kontrakannya. Namun masalahnya keponakan Sean ini adalah anak yang nakal. Dia terus-terusan membuli Jude karena bermain dengan boneka. Jude memperingatkan sepupunya itu agar nggak kurang ajar atau sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya.
Dan apa yang dikatakan Jude benar-benar terjadi. Sepupunya yang nakal itu terpeleset, lalu badannya tertusuk kayu yang sangat tajam. Sean buru-buru mengantar keponakannya ke rumah sakit, meninggalkan Jude dan Lisa sendirian di rumah itu. Kejadian mengerikan di siang hari tadi semakin membuat Lisa khawatir dan makin penasaran. Dia kembali mencari informasi tentang boneka Brahms di internet. Kali ini dia menyadari kalau kode 606H ternyata terbalik, yang benar adalah H909. Akhirnya Lisa mendapatkan informasi pemilik boneka itu di masa sebelumnya. Salah satunya adalah James Hilscher yang juga merupakan pemilik rumah angker sebelah. Disinilah Lisa menyadari kalau boneka Brahms berpindah-pindah pemilik di masa lalu sejak tahun 1850 dan mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama menjadi gila dan nasibnya berakhir dengan tragis. Setiap pemilik yang merawat boneka itu dikabarkan selalu mendengar suara-suara goib yang menyuruh mereka untuk membunuh orang lain. Lisa akhirnya 100% yakin kalau boneka Brahms adalah boneka setan yang berusaha menguasai Jude. Lisa kemudian berniat menemui Jude, namun nampaknya dia udah menghilang. Insting Lisa mengarahkannya ke rumah keluarga Hilscher. Di saat dia menapakkan kaki di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya, yang kemudian mengarahkannya ke ruangan paling bawah di rumah angker tersebut. Di situ Jude terlihat sedang menggendong boneka Brahms di depan perapian. Lisa berusaha menyadarkan Jude dan memintanya untuk melepas boneka setan itu. Please put him down. It's going to be okay. Jude menuruti permintaan ibunya, namun kemudian malah menodongkan senapan ke arahnya. Dia kemudian berkata kalau dia akan tinggal di rumah ini dengan Brahms untuk selamanya. Namun dia harus menyingkirkan Lisa dan Sean terlebih dulu, dengan alasan Brahms tidak suka dengan kehadiran mereka. We're going to live here now. You and Daddy have been getting in the way. Diam-diam Sean menyelinap di ruangan itu. Di saat Jude ingin menembak Lisa, Sean menghantam boneka Brahms sampai kepalanya pecah dan terjatuh di lantai. Dengan seketika Jude terbebas dari pengaruh Brahms. Dia menjatuhkan senapan dan melepas topeng yang dipakainya. Di saat bersamaan Joseph masuk ke ruangan itu. Dia terlihat ketakutan melihat boneka Brahms yang kondisinya sudah pecah. Tak lama kemudian boneka Brahms terbangun dan menunjukkan sosok aslinya. Dia kemudian menghabisi Joseph dengan seketika. Jude kemudian mengambil Brahms lalu melemparnya ke dalam perapian sampai terbakar tak tersisa. Sean, Lisa, dan Jude akhirnya kembali ke rumah lama mereka di kota London. Mereka terlihat jauh lebih bahagia dan harmonis. Sean dan Lisa berpikir kalau Jude sudah aman dari Brahms. Namun yang mereka tidak tahu kalau Jude ternyata masih dalam pengaruh Brahms. Tapi asalnya bukan dari boneka, melainkan dari topeng yang ditemukannya di rumah keluarga Hilscher. Oke, jadi ada sedikit penjelasan buat kamu-kamu yang bingung dengan jalan ceritanya. Di ending film yang versi pertama, di situ terlihat ada sosok pria yang lagi benerin boneka Brahms yang pecah. Semua orang mengira kalau sosok pria itu adalah Brahms yang asli. Namun di film yang kedua ini ceritanya berbeda. Ternyata sosok yang benerin boneka Brahms adalah Joseph. Jadi ceritanya setelah kematian Mr. dan Madam Hilscher, Joseph lah yang membeli properti mereka. Nah, Joseph kemudian menemukan boneka Brahms yang pecah dan lalu dibenerin sama dia. Setelah dibenerin, boneka itu jadi hidup dan berusaha mempengaruhi Joseph. Tapi karena mungkin si Joseph udah nggak kuat lagi dengar suara-suara goib Brahms, akhirnya dia memutuskan untuk mengubur boneka itu di dalam hutan. Itulah kenapa Brahms membunuh Joseph duluan, karena mungkin si Brahmsnya ini dendam dengan Joseph. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.